Salah satu cara yang terbaik dan pasti berhasil untuk menguasainya ialah penguasa baru harus tinggal di wilayah tersebut. Itulah yang mengamankan kekuasaan mereka dan membuat kekuasaan itu berlangsung lama. Itulah yang dilakukan orang-orang Turki di Yunani. Usaha apapun untuk mempertahankan wilayah tersebut tidak akan berhasil kalau mereka tidak berkedudukan dan hidup di sana. Dengan hadir di tempat, kerusuhan akan mudah diketahui kalau muncul dan dapat dicegah dengan cepat. Tetapi dengan hidup jauh dari wilayah tersebut, kerusuhan tersebut hanya akan terdengar kalau sudah tidak dapat ditanggulangi. Di samping itu, wilayah tersebut tidak akan diporak-porandakan oleh para pejabat dan rakyat merasa puas dapat berhubungan langsung dengan raja mereka. Karena mereka ingin tetap setia, mereka semakin akan mencintainya dan seandainya mereka akan berbuat sebaliknya, akan lebih besar rasa takut mereka terhadap raja. Kekuasaan luar manapun yang ingin menyerang wilayah tersebut tidak akan begitu mudah berbuat demikian, sehingga selama raja berkedudukan di wilayah tersebut, ia sulit untuk digulingkan. Cara lain dan cara yang lebih baik ialah mendirikan koloni-koloni di salah satu wilayah tersebut yang seolah-olah merupakan kunci wilayah tersebut. Kalau tidak mendirikan koloni-koloni, anda harus menempatkan sejumlah besar pasukan dan infanteri. Koloni tersebut tidak memerlukan biaya tinggi, raja tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi. Raja menimbulkan kerugian hanya terhadap yang dirampas tanah dan rumahnya untuk kemudian diberikan kepada penghuni baru, dan daerah-daerah ini hanyalah merupakan sebahagian kecil sekali dari wilayah tersebut. Mereka yang dirugikan, karena miskin dan terpencar, tidak akan pernah dapat membahayakan raja. Dan penduduk lain-lainnya, yang tidak menderita kerugian, dapat dengan mudah ditenangkan karena mereka takut untuk melawan. Jangan-jangan mereka akan diperlakukan sama seperti mereka yang sudah dirampas harta miliknya. Sebagai kesimpulan, koloni-koloni ini tidak membutuhkan biaya apapun. Mereka lebih setia dan tidak banyak menimbulkan kekacauan, dan pihak yang menderita kerugian, karena miskin dan terpencar, tidak mampu berbuat onar seperti yang telah saya kemukakan. Untuk itu perlu dicatat bahawa orang atau harus disayang atau ditumpas sama sekali, mereka akan membalas dendam atas penderitaan kecil yang mereka tanggung. Tetapi mereka tidak dapat membalas dendam atas penderitaan yang besar. Karena itu penderitaan yang kita timpakan pada seseorang, haruslah sedemikian sehingga kita tidak perlu khawatir akan pembalasan dendamnya. Tetapi kalau memelihara pasukan dan bukannya mendirikan koloni, biaya yang diperlukan besar sekali, dan untuk memelihara pasukan tersebut harus menguras habis pendapatan negara. Penguasaan wilayah tersebut akhirnya merugikan, dan di samping itu juga menimbulkan permusuhan yang lebih besar, karena setiap orang dalam wilayah itu merasa dirugikan dengan penetapan pasukan di wilayah tersebut. Hal ini dirasakan sebagai sesuatu yang tidak mengenakkan dan setiap orang menjadi musuh dan musuh-musuh inilah yang dapat menimbulkan keonaran, karena meskipun kalah, mereka tetap berada di negara mereka sendiri. Bagaimanapun juga menempatkan pasukan tidaklah banyak gunanya, tidak seperti manfaat mendirikan koloni. Kemudian,
penguasa wilayah asing tersebut haruslah menjadi pemimpin dan pembela negara-negara tetangganya yang lemah dan berusaha memperlemah negara yang kuat dan menjaga agar mereka tidak diserbu oleh negara asing yang tidak kalah kekuatannya dengan kekuatannya sendiri. Ia akan selalu diminta menjadi pembela oleh mereka yang merasa tidak puas, entah kerana ambisi entah kerana rasa takut. Demikian, seperti kita tahu, bangsa Italia mengundang bangsa Romawi masuk ke Yunani, dan ke wilayah mana pun mereka datang atas permintaan penduduk setempat. Lazimnya kalau bangsa asing yang berkuasa memasuki suatu wilayah, semua penduduk yang tidak begitu besar kekuatannya menjadi pengikutnya, kerana terdorong oleh rasa benci terhadap penguasa yang memerintah mereka. Dengan demikian, kekuatan asing tersebut tidak akan mengalami kesulitan apapun dengan penguasa-penguasa kecil untuk menaklukkannya, kerana mereka sendiri dengan senang hati mahu menjalin kekuatan bersama dengan penguasa baru itu. Ia hanyalah harus waspada jangan sampai mereka ini memegang kekuasaan dan wewenang terlalu besar, supaya ia dapat dengan mudah menggunakan pasukannya sendiri dengan bantuan mereka, menundukkan mereka yang kuat dan tetap menjadi penguasa tunggal dalam segala hal dalam wilayah tersebut. Siapa yang tidak cermat mengikuti cara memerintah seperti dilukiskan di atas, akan segera kehilangan apa yang sudah diperolehnya. Bahkan sementara ia berkuasa pun, ia akan menghadapi banyak kesulitan dan kerusuhan yang tak ada habisnya. Di wilayah-wilayah yang dikuasainya, bangsa Romawi selalu menjalankan kebijaksanaan ini. Mereka mendirikan koloni-koloni, hidup berdamai dengan negara yang lebih lemah tanpa menjadikannya lebih kuat, menundukkan yang paling kuat dan tidak membiarkan penguasa asing mempunyai pengaruh terhadap mereka. Wilayah Yunani merupakan suatu contoh yang jelas. Bangsa Romawi menjalin persahabatan dengan bangsa Achaia dan Italia. Kerajaan Macedonia dihancurkannya dan Antiochus diusir dari kerajaannya. Bangsa Achaia dan Italia, walau selalu bersikap baik, tidak diperbolehkan memperluas wilayah mereka. Filipus tidak pernah dibiarkan membujuk mereka bersekutu dengannya sebelum bangsa Romawi menghancurkannya. Dan meskipun Antiochus memiliki kekuasaan, ia tak pernah diberi wewenang memerintah Yunani. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana bangsa Romawi menjalankan apa yang harus dilakukan oleh para penguasa yang bijaksana, jangan hanya menangani kesulitan-kesulitan yang ada sekarang saja, tetapi juga kesulitan-kesulitan yang mungkin muncul di masa depan dan mencegahnya dengan saksama. Kalau kesulitan dapat diduga sebelumnya, hal itu dapat diatasi dengan mudah. Jika menunggu sampai kesulitan itu muncul, obat apapun akan terlambat untuk menyembuhkan penyakit yang sudah tak tertolong lagi. Sebagaimana kata para doktor, kalau penyakit baru muncul mudah disembuhkan tetapi sulit didiagnosa, dalam perjalanan waktu, kalau tidak dilakukan diagnosa dan perawatan sejak awal, penyakit mudah didiagnosa tetapi sulit disembuhkan. Demikian pula dalam politik. Kekacauan politik dapat dengan cepat disembuhkan jika diketahui, dan hanya seorang penguasa bijaksana dapat mengetahui kesulitan sebelumnya. Kalau kerana tidak dilakukannya diagnosa, kesulitan-kesulitan semakin bertambah besar sehingga semua orang mengetahuinya, terlambatlah untuk dapat menyembuhkannya.
Demikianlah bangsa Romawi tahu kapan kesulitan muncul dan selalu mengambil langkah untuk mencegahnya. Mereka tidak pernah membiarkan kesulitan tidak terkendalikan lagi untuk menghindari perang kerana mereka tahu bahawa perang tak bisa dihindarkan lagi. Perang hanya dapat ditunda demi keuntungan pihak lain. Karena itu mereka mengambil keputusan menyatakan perang dengan Filipos dan Antiochus di Yunani agar tidak perlu melakukan perang tersebut di Italia. Pada waktu itu mereka dapat menghindari perang tersebut, tetapi mereka tidak memilih untuk berbuat demikian. Bangsa Romawi tampaknya tidak mudah tergoda untuk melakukan apa yang setiap hari kita dengar dari mulut orang-orang bijaksana zaman kita ini, untuk menikmati masa sekarang, tetapi sebaliknya mereka mengandalkan kepahlawanan dan kebijaksanaan. Suatu masa selalu membawa serta segala permasalahan, dan mungkin mendatangkan kebaikan atau kejahatan. Kita kembali membicarakan Perancis dan silahkan lihat apakah negara tersebut menggunakan kebijaksanaan yang saya utarakan. Saya akan berbicara mengenai Louis, bukannya Charles, kerana karya Louis dapat dipelajari dengan lebih cermat sebab ia lebih lama bermukim di Italia. Akan dapat kita saksikan bagaimana Louis ternyata bertindak berlawanan dengan yang harus dilakukannya untuk mempertahankan kekuasaannya di negara asing. Raja Louis didatangkan ke Italia oleh ambisi orang-orang Venesia yang menginginkan dengan cara ini dapat menguasai separuh dari wilayah Lombardi. Saya tidak akan menyalahkan tindakan Raja Louis. Ia ingin berkuasa di Italia, tetapi ia tidak mempunyai sekutu di sana. Sebaliknya, kerana tindakan Raja Charles, semua pintu gerbang tertutup baginya dan terpaksa ia menjalin persahabatan di mana saja ia dapat melakukannya. Kebijaksanaan dalam hal ini mungkin akan berhasil baik seandainya ia tidak berbuat suatu kekeliruan dalam hal lain. Pada waktu Lombardi jatuh ke dalam kekuasaannya, ia segera memperoleh kembali nama baik, sedangkan Charles kehilangan nama baiknya. Genoa menyerah, Florence menjadi sekutunya. Marquis dari Mantua, Pangeran dari Ferrara, keluarga Bentivogli, Countess dari Forli, penguasa Faenza Passaro, Rimini, Camerino, Piombino, penduduk Lucca, Pisa, Siena, berbondong-bondong ingin bersahabat dengannya. Kemudian rakyat Venesia baru menyadari bahawa mereka telah bertindak tergesa-gesa tanpa perhitungan. Hanya untuk menguasai 2 kota di Lombardi, mereka telah mengangkat Raja Louis menjadi penguasa atas sepertiga wilayah Italia. Bayangkan betapa kecil kesulitan raja untuk mempertahankan kedudukannya di Italia, seandainya ia mematuhi peraturan yang saya kemukakan di atas dan menjaga sekutu-sekutunya aman dan terlindung. Banyak sekali sekutu-sekutu tersebut dan mereka itu lemah dan takut. Beberapa dari gereja dan lainnya dari Venesia. Mereka terikat untuk tetap setia pada Louis dan dengan bantuan mereka raja sebenarnya dapat mengamankan dirinya dari kekuatan-kekuatan yang tetap masih berkuasa. Tetapi begitu ia tiba di Milan, ia melakukan hal yang berlawanan kerana ia membantu Paus Alexander menduduki Romagna. Ia juga tak menyadari bahawa dengan keputusan yang diambilnya itu, ia memperlemah kedudukannya sendiri, menjauhi sekutu-sekutunya dan semua yang sudah menyerah padanya,
dan memperkuat gereja dengan menambahkan kekuasaan duniawi yang begitu besar pada kekuasaan rohani yang ada, dan merupakan kekuasaan yang luar biasa. Setelah melakukan satu kesalahan, ia terpaksa melakukan kesalahan-kesalahan lainnya. Untuk mencegah tercapainya ambisi Alexander dan menghalanginya menjadi penguasa Tuscany, ia terpaksa datang sendiri ke Italia. Karena belum merasa puas dengan menjadikan gereja sangat berkuasa dan karena telah menjauhkan semua sekutunya, ia kemudian, karena ingin menguasai kerajaan Naples, memberikan separuh dari kerajaan tersebut kepada Raja Spanyol. Sesungguhnya ia adalah satu-satunya penguasa Italia, tetapi kini ia mendatangkan seorang saingan yang merupakan kesempatan bagi orang-orang yang berambisi dan yang merasa tidak puas terhadapnya, untuk bekerja sama dengan pendatang baru tersebut. Ia sebenarnya dapat menempatkan seorang raja di Naples yang berada langsung di bawah kekuasaannya, tetapi ia malahan mengusir raja tersebut dan menggantikannya dengan seseorang yang kemudian dapat mendepaknya keluar. Keinginan untuk memperoleh lebih banyak memang merupakan sesuatu yang wajar dan umum. Jika orang berhasil memperolehnya, ia akan mendapat pujian dan bukan kutukan. Tetapi kalau ia tidak mampu melaksanakannya dan tetap ingin mendapat lebih banyak lagi dengan segala daya upayanya, pantas kalau ia dikutuk kerana kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya. Kalau Perancis mampu menyerang Naples dengan pasukannya sendiri, mestinya Perancis melakukan hal tersebut. Kalau tidak, ia tidak boleh membagikannya. Tindakan Louis membagi Lombardi dengan Venesia dapat dimengerti, karena ia ingin menginjakkan kaki di Italia. Tetapi tindakan kedua yang membagi Naples harus dikutuk, karena sebenarnya hal tersebut tidak perlu dilakukannya. Karenanya Louis melakukan 5 kesalahan. Ia menghancurkan negara-negara yang lemah, menambah kekuasaan seseorang yang sudah kuat dan berkuasa di Italia, memasukkan ke dalam negara seorang raja asing yang sangat kuat, tidak bermukim di Italia sendiri, serta gagal membangun koloni di sana. Bahkan atas segala kesalahan ini, seandainya ia masih hidup, tidak perlu menjadi fatal kalau ia tidak melakukan kesalahan yang keenam, iaitu merampas apa yang sudah diperoleh penduduk Venesia, jika ia tidak membantu gereja menjadi kuat atau mendatangkan kekuasaan Spanyol ke Italia, memang dan haruslah penduduk Venesia ditumpasnya. Tetapi setelah mengambil langkah-langkah tersebut, ia seharusnya tidak membiarkan mereka hancur, karena selama mereka masih kuat, mereka selalu mencegah negara-negara lain bergerak melawan Lombardi. Penduduk Venesia pasti akan menentang hal ini kalau hal tersebut tidak membuat mereka sendiri dapat menguasai Lombardi, dan negara lainnya tidak mahu merebut Lombardi dari tangan Perancis dan menyerahkannya kepada penduduk Venesia, mereka pun tidak akan berani memisahkan diri, baik dari Perancis maupun dari Venesia. Jika ada orang yang mengatakan bahawa Raja Louis menyerahkan Romagna kepada Paus Alexander dan kerajaan Naples kepada Spanyol untuk menghindari perang, saya akan menjawab dengan argumen yang digunakan di atas, bahawa tak pernah orang membiarkan rencananya gagal untuk menghindari perang. Bagaimanapun juga orang tak bisa menghindari perang, perang hanyalah ditunda demi keuntungan pihak lain. Dan seandainya ada orang yang mengutip janji setia raja,
yang diungkapkannya kepada Paus dan mengutip janji raja untuk melaksanakan usaha tersebut sebagai balas jasa atas tidak dibatalkannya perkahwinannya, dan atas topi kardinal yang diberikan untuk kota Rouen. Jawaban saya akan dipaparkan dalam bahagian yang membicarakan kesetiaan para raja dan cara mereka harus menepati janji. Begitulah Raja Louis kehilangan Lombardi kerana ia sama sekali tidak mematuhi satu pun peraturan-peraturan yang dilakukan orang-orang lain dalam menguasai negara dan bertekad untuk tetap memilikinya. Tidak ada hal yang luar biasa dalam hal ini, kerana sangat wajar dan biasa. Saya membicarakan hal ini dengan pemerintahan kota Rouen di Nantes, ketika Valentino, yang umum dikenal sebagai Sesar Borgia, putera Paus Alexander, menduduki Romagna. Ketika kardinal dari Rouen mengatakan kepada saya bahawa orang Italia tidak memahami perang, saya menjawabnya kembali bahawa orang Perancis tidak memahami politik, kerana seandainya mengetahuinya, pastilah tidak membiarkan gereja menjadi sangat berkuasa. Dan perkembangan situasi di Italia telah menunjukkan bagaimana gereja dan Spanyol menjadi berkuasa berkat Perancis, dan bagaimana Perancis mengalami kehancuran kerana gereja dan Spanyol. Dari hal ini kita dapat menarik suatu kesimpulan umum yang pasti atau jarang gagal diterapkan, ialah bahawa barang siapa mengusahakan orang lain memegang kekuasaan, ia menghancurkan diri sendiri, kerana kekuasaan ini dibangun entah dengan tipu muslihat entah dengan paksa, dan kedua hal itulah yang menimbulkan kecurigaan pada orang yang telah menjadi berkuasa. 4. Mengapa kerajaan Darius yang ditaklukkan Alexander tidak memberontak terhadap para penggantinya setelah kematiannya? Tentunya orang hairan, setelah membahas segala kesulitan yang terkandung dalam usaha mempertahankan negara yang baru ditaklukkan, mengapa ketika Alexander, yang menjadi penguasa di seluruh Asia selama beberapa tahun meninggal, dan usaha penaklukannya boleh dikatakan belum selesai sama sekali, tidak ada usaha rakyat untuk memberontak, hal yang diperkirakan dapat terjadi. Sebaliknya, para pengganti Alexander memerintah dengan aman. Satu-satunya kesulitan dalam pemerintahan mereka muncul dari ambisi dan persaingan antara mereka sendiri. Jawaban saya terhadap masalah ini ialah bahawa semua kerajaan yang dikenal dalam sejarah diatur menurut salah satu dari dua cara, iaitu diatur oleh seorang raja yang ditaati oleh semua penduduk dan para menterinya, dengan direstui dan atas persetujuannya, membantu memerintah atau diatur oleh seorang raja dan para bangsawan yang tinggi rendah kedudukan mereka tidak ditentukan oleh persetujuan raja, tetapi oleh garis keturunan mereka yang sudah lama ada. Para bangsawan tersebut memiliki wilayah kekuasaan dan rakyat sendiri, yang mengakui mereka sebagai penguasa mereka dan mencintai mereka. Di dalam negara yang diperintah seorang raja beserta para pembantunya, raja mempunyai wewenang yang lebih besar. Kerana di seluruh negara hanya dialah yang diakui dan berhak mengadakan persekutuan. Yang lain-lain seperti menteri dan pejabat pemerintah dihormati, namun tidak menerima tanda kecintaan khusus dari rakyat. Contoh mutakhir mengenai dua macam pemerintahan tersebut diberikan oleh bangsa Turki dan Raja Perancis. Kerajaan Turki diperintah oleh seorang raja, semua yang lain adalah pembantu raja. Raja inilah yang membagi kerajaannya menjadi sanjak,
dan raja mengirimkan berbagai macam administrator untuk memerintahnya. Para administrator ini dapat diganti menurut kesenangan raja. Tetapi Raja Perancis dikelilingi oleh banyak bangsawan yang sudah lama berkuasa, yang diakui di Perancis oleh para pendukungnya dan dicintai oleh mereka. Mereka mempunyai hak-hak istimewa. Raja tidak dapat menghapuskan hak-hak istimewa ini dari mereka, kerana hal ini akan membahayakan dirinya sendiri. Demikianlah dengan memperbandingkan kedua macam pemerintahan tersebut, memang sulit untuk menguasai kerajaan Turki, tetapi sekali kerajaan itu ditundukkan, kerajaan tersebut dapat diperintah dengan mudah. Di lain pihak, dalam beberapa segi akan tampak bahawa Perancis lebih mudah direbut, tetapi hanya dapat dikuasai dengan susah payah. Kesulitan menundukkan kerajaan Turki ialah kerana tidak adanya kemungkinan para penguasa setempat untuk mengundang datang pasukan luar, dan kerana penguasa setempat tidak dapat berharap untuk meneruskan usaha pemberontakan tersebut di kalangan yang dekat dengan raja. Dan semuanya ini berdasarkan alasan-alasan yang sudah saya utarakan di atas. Mereka itu semua budak yang harus setia kepada tuan mereka, dan karenanya lebih sulit untuk mengajak mereka memberontak. Bahkan seandainya mereka harus diajak berontak, tak dapat dipastikan apakah mereka akan banyak gunanya, kerana mereka tidak mampu, atas alasan-alasan yang sudah disebutkan, menggerakkan rakyat untuk membantu mereka. Siapa pun yang mahu menyerang kerajaan Turki, harus mengakui bahawa kerajaan itu sungguh-sungguh bersatu, dan orang harus mengandalkan harapannya atas kekuatan sendiri daripada mengharapkan perpecahan musuhnya. Tetapi sekali kerajaan Turki ditaklukkan dan dipatahkan dalam perang sehingga tidak bisa lagi membangun angkatan perangnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan kecuali keluarga raja. Kalau keluarga raja sudah ditumpas sama sekali, tidak perlu lagi merasa khawatir, kerana orang lain tidak disegani rakyat. Dan sebagaimana sebelum kemenangannya penakluk tidak bisa mengharapkan apapun dari mereka, demikian juga kemudian tidak perlu khawatir terhadap mereka. Berbeza sekali dengan pemerintahan negara-negara yang dijalankan seperti pemerintahan kerajaan Perancis. Kerajaan tersebut mudah sekali anda serbu dan duduki dengan menundukkan salah satu bupati. Selalu ada orang yang merasa tidak puas dan ada orang yang menginginkan perubahan-perubahan. Mereka inilah, berdasarkan alasan yang dihuraikan, dapat membuka pintu dan mempermudah anda memperoleh kemenangan. Tetapi kemudian kalau anda mahu melaksanakan pemerintahan, anda akan banyak menghadapi kesulitan, baik dari mereka yang membantu anda mahupun dari mereka yang anda taklukkan. Tidak cukup pula bagi anda menumpas keluarga raja, kerana tetap ada bangsawan yang akan mengadakan pemberontakan. Dan kerana anda tidak bisa membuat mereka puas mahupun tidak bisa menumpas mereka, negara akan direbut dari tangan anda begitu ada kesempatan bagi mereka untuk memberontak. Kini, jika anda mahu mendirikan semacam pemerintahan yang diselenggarakan Darius, anda akan menemukannya bahawa itu mirip dengan pemerintahan kerajaan Turki. Dengan demikian pertama-tama Alexander harus menghancurkannya sama sekali dan menguasai negerinya. Kemudian setelah merebut kemenangan dan Darius meninggal, negara tetap diperintah dengan aman oleh Alexander,
karena alasan-alasan yang dibicarakan di atas. Seandainya para penggantinya bersatu, mereka akan menikmatinya tanpa mendapat gangguan. Jelas bahawa tidak ada kerusuhan kecuali kerusuhan yang mereka kobarkan sendiri. Tetapi negara yang dibentuk seperti Perancis, mustahil dapat dikuasai mereka tanpa menghadapi kesulitan. Kenyataan ini menjelaskan bahawa banyak pemberontakan yang terjadi di Sepanyol, Perancis dan Yunani melawan bangsa Romawi disebabkan oleh banyaknya bagian-bagian dari kerajaan tersebut. Bangsa Romawi tidak pernah merasa aman atas kekuasaannya selama mengingat kerajaan-kerajaan ini. Tetapi kalau pemerintah Romawi sudah ditegakkan dan menjadi kuat dan kerajaan-kerajaan itu sudah dilupakan sama sekali, bangsa Romawi memperkuat kedudukan mereka. Kemudian, kalau mereka, orang-orang Romawi bertengkar antara mereka sendiri, masing-masing orang dapat meminta bantuan dari berbagai bahagian dari wilayah taklukan sesuai dengan wewenang yang telah diperolehnya. Persekutuan dijalin secara perorangan dengan bangsa Romawi, kerana keluarga penguasa yang terdahulu sudah ditumpas. Demikianlah kalau hal ini dicamkan dalam hati, tak ada orang akan merasa heran betapa mudahnya Alexander menguasai Asia atau betapa banyak kesulitan yang dihadapi orang-orang lain, seperti Pyrrhus dan banyak lagi orang seperti dia, dalam mempertahankan daerah taklukan mereka. Perbezaan nyata ini tidak tergantung apakah para penakluk mampu atau tidak, tetapi tergantung pada macam negara mana yang mereka taklukkan. 5. Bagaimana kota atau kerajaan yang menjalankan hukum mereka sendiri harus diperintah sesudah ditaklukkan. Jika negara yang baru saja direbut seperti yang saya katakan sudah terbiasa hidup bebas dan mengikuti hukum mereka sendiri, ada 3 cara untuk memerintahnya secara aman. Pertama, dengan menghancurkannya. Kedua, dengan secara pribadi bermukim di negara tersebut. Dan ketiga, dengan mendirikan suatu oligarki yang akan menjamin negara tersebut tetap bersahabat dengan anda. Mengenai hal yang terakhir ini, pemerintah akan menyadari bahawa negara tersebut tidak akan bertahan lama tanpa persahabatan dan kekuatan dari raja yang menciptakannya, dan karenanya pemerintah akan berusaha keras menjalankan kekuasaannya. Suatu kota yang dulu merdeka dapat diperintah secara lebih mudah melalui para penduduknya, jika anda mahu tetap menguasainya dan tidak secara lain. Contoh-contoh diberikan oleh bangsa Sparta dan bangsa Romawi. Bangsa Sparta memerintah Athena dan Thebe dengan mendirikan oligarki di sana, meskipun akhirnya mereka kehilangan negara-negara tersebut. Bangsa Romawi, untuk mempertahankan Capua, Karthago dan Numantia, menghancurkan mereka dan karenanya negara-negara tersebut tak pernah lepas dari kekuasaannya. Mereka ingin menguasai Yunani sebagaimana bangsa Sparta menguasainya, bebas, menurut hukum mereka sendiri, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian agar dapat mempertahankan kekuasaan mereka, mereka terpaksa menghancur-leburkan banyak kota di wilayah tersebut. Memang tidak ada cara yang lebih aman untuk menjaga hasil kemenangan tersebut daripada penghancuran. Siapa pun yang menjadi penguasa suatu kota yang sudah terbiasa bebas dan tidak menghancurkannya, dapat dipastikan ia akan dihancurkan sendiri. Karena jika ada pemberontakan,
kota semacam itu akan selalu membenarkan tindakannya atas dasar kemerdekaan dan adat istiadat lama mereka, yang tidak pernah mereka lupakan, kendati sudah lama berlalu, dan mengharapkan keuntungan-keuntungan yang diterima dari penguasa baru. Tindakan ataupun tinjauan pandangan apapun yang dilakukan penakluk, jika penduduk tidak terpencar dan menyebar, mereka tidak akan pernah melupakan kemerdekaan dan adat istiadat lama mereka. Hal ini akan mereka gunakan setiap kali ada kesempatan, seperti yang dilakukan Pisa, meski sudah ditundukkan selama 100 tahun oleh penduduk Florence. Tetapi kalau kota ataupun wilayah tersebut sudah terbiasa diperintah seorang raja, dan kalau keluarga raja ini ditumpas, kerana di satu pihak mereka terbiasa patuh dan di lain pihak mereka kehilangan raja mereka yang terdahulu, mereka tidak dapat sepakat memilih seorang raja baru dari antara mereka sendiri, dan mereka juga tidak tahu bagaimana mereka harus hidup tanpa seorang raja. Karenanya mereka lamban untuk memberontak dan seorang raja akan menundukkan mereka dengan mudah sekali dan mengokohkan kedudukannya dengan aman. Tetapi di negara republik suasananya lebih hidup, lebih besar kebenciannya dan lebih besar nafsunya untuk membalas dendam. Ingatan akan kemerdekaan mereka dahulu tidak dapat membuat mereka tenang, dan terhadap situasi ini cara yang terbaik adalah mengenyahkan mereka atau bermukim di daerah tersebut. 6. Wilayah-wilayah baru yang direbut dengan kekuatan senjata dan kemampuan sendiri. Saya harap tak ada orang yang heran jika dalam pembicaraan tentang negara yang mempunyai baik raja maupun undang-undang baru, saya mengemukakan contoh-contoh yang paling meyakinkan. Orang hampir selalu mengikuti jejak yang sudah dilalui orang lain dan melakukan tugas-tugasnya dengan meniru, walaupun mereka tidak dapat mengikuti seluruhnya jejak orang lain atau meniru keberanian orang yang mereka tiru. Demikianlah orang bijak harus selalu mengikuti jejak orang besar dan meniru orang-orang terkemuka. Jika keberanian tidak dapat dibandingkan dengan keberanian mereka, setidak-tidaknya ia sudah bersikap agung. Ia harus bersikap seperti seorang ahli memanah, yang kalau ia memang ahli betul ketika harus mengincar sasaran yang terlalu jauh dan tahu akan kemampuan busurnya, ia harus membidik agak lebih tinggi dari sasaran, bukannya untuk memanah di tempat yang tinggi tersebut, tetapi agar dengan membidik ke tempat yang lebih tinggi, panah akan mengenai sasaran yang lebih rendah. Karena itu saya mengatakan bahawa dalam negara-negara yang baru sama sekali dan rajanya pun baru, besar kecilnya kesulitan yang dihadapinya tergantung pada mampu tidaknya raja tersebut memerintah. Dan berdasarkan kenyataan bahawa seorang warga negara biasa mampu menjadi seorang penguasa, dapat diandaikan orang tersebut memiliki kemampuan dan nasib mujur. Nampaknya salah satu dari kedua hal tersebut mampu meredakan banyak kesulitan yang dihadapinya. Namun begitu, semakin orang tidak mengandalkan pada nasib mujur akan semakin kuat kedudukannya. Akan sangat membantu juga kalau penguasa tersebut tidak mempunyai negara lain, dan karenanya ia terpaksa hidup dan secara pribadi berada di negara baru tersebut. Mengenai orang-orang yang berhasil menjadi penguasa kerana daya upaya sendiri dan bukan kerana nasib mujur, saya sebutkan bahawa yang terbesar adalah Musa, Cyrus, Romulus, Theseus dan orang-orang lain seperti mereka.
Meskipun kita tidak boleh mengambil contoh Musa, kerana ia hanyalah melaksanakan perintah Tuhan, namun ia harus dipuji atas anugerah yang membuatnya layak berbicara dengan Tuhan. Tetapi marilah kita melihat Cyrus dan lain-lainnya yang telah berhasil memperoleh dan mendirikan kerajaannya. Mereka semua pantas mendapat pujian dan tindakan maupun adat kebiasaannya, jika diteliti, tidak tampak berbeza dengan tindakan dan adat kebiasaan Musa, yang mempunyai guru yang luar biasa. Dan kalau kita meneliti tindakan dan kehidupan mereka, tampaknya nasib mujur yang mereka miliki hanyalah berupa peluang bagi mereka. Nasib mujur, sebagaimana adanya, memberikan bahan tetapi merekalah yang membentuknya. Tanpa adanya peluang kepahlawanan mereka akan padam dan tanpa kepahlawanan peluang akan sia-sia belaka. Bagi Musa merupakan suatu keharusan bahawa ia pergi ke Mesir mencari orang-orang Israel untuk siap mengikutinya melarikan diri dari perbudakan. Orang-orang Israel pada waktu itu diperbudak dan ditindas oleh bangsa Mesir. Bagi Romulus untuk menjadi Raja Roma dan pendiri negaranya, ia harus meninggalkan Elba dan dibuang supaya mati waktu ia lahir. Cyrus membuat orang-orang Persia berani memberontak melawan kerajaan Medes, kerana Medes telah menjadi lemah dan tidak berdaya akibat masa damai yang berlangsung lama sekali. Theseus tidak akan menunjukkan kepahlawanan seandainya ia tidak menyadari bahawa bangsa Athena terpencar. Peluang yang diberikan pada mereka memungkinkan orang-orang ini berhasil, dan kegagah-beranian mereka yang luar biasa memungkinkan mereka memanfaatkan peluang tersebut dengan baik. Sebagai hasilnya negara mereka menjadi terkenal dan menikmati kemakmuran yang tinggi. Manusia-manusia yang menjadi penguasa kerana kegagah-beranian mereka, memperoleh kerajaan dengan susah payah, tetapi dengan mudah mempertahankannya. Kesulitan yang mereka hadapi dalam kerajaan-kerajaan tersebut muncul sebagian kerana harus memberlakukan adat kebiasaan dan hukum baru dalam mendirikan negara dan mengamankan kedudukan mereka. Perlu diingat bahawa tidak ada hal yang lebih sulit pengaturannya, lebih meragukan keberhasilannya dan lebih berbahaya pelaksanaannya daripada prakarsa mengubah undang-undang suatu negara. Pembaruan tersebut pertama-tama akan membuat semua orang yang mengalami hidup enak di bawah tata kehidupan lama menjadi musuhnya, dan dukungan yang setengah-setengah saja akan diperoleh dari mereka yang kiranya akan merasakan hidup enak di bawah pemerintahan yang baru. Dukungan mereka yang setengah-setengah pertama-tama kerana rasa takut terhadap lawan mereka, yang membuat hukum yang berlaku, dan kedua kerana orang pada umumnya tidak yakin, tak pernah mempercayai hal-hal baru kecuali kalau mereka telah mengujinya dengan pengalaman. Akibatnya, setiap kali mereka yang menentang perubahan dapat berbuat demikian, mereka menyerang dengan segala kekuatan dan pertahanan yang dilakukan oleh orang-orang lainnya hanyalah setengah-setengah saja. Dengan demikian, baik pembaharu dan pendukungnya sama-sama dibahayakan. Tetapi untuk membahas masalah ini secara tuntas kita harus membedakan antara pembaharu yang bertindak atas usahanya sendiri dan mereka yang menggantungkan diri pada orang lain, iaitu antara mereka yang memperoleh tujuan-tujuan dengan cara paksaan dan mereka yang memperoleh tujuan-tujuan dengan cara persuasi. Mengenai hal yang kedua, mereka selalu kecewa kerana tidak mencapai apapun.
Namun kalau mereka menggantungkan diri pada kekuatan sendiri dan dapat memaksakan perubahan tersebut, jarang mereka dibahayakan. Itulah sebabnya para nabi yang lengkap bersenjata berhasil menaklukkan dan nabi tanpa senjata akhirnya mengalami kekecewaan. Di samping apa yang sudah saya katakan, rakyat pada dasarnya mudah berubah sikap, amat mudah memberi anjuran mengenai sesuatu hal, tetapi sulit untuk mengajak mereka tetap berpegang pada anjuran tersebut. Karenanya segala sesuatu harus dipersiapkan dengan baik sehingga kalau rakyat tidak lagi mahu percaya, maka mereka dapat dipaksa untuk percaya. Musa, Cyrus, Theseus dan Romulus tidak akan berhasil menyuruh orang-orang mentaati aturan-aturan dalam waktu lama seandainya mereka tidak bersenjata. Seperti halnya dengan Francesco Girolamo Savonarola pada zaman kita sekarang, yang menjadi kecewa dengan adat istiadat barunya ketika rakyat mulai tidak percaya lagi kepadanya, dan ia tidak tahu bagaimana dapat mempertahankan mereka yang percaya padanya, atau memaksa orang yang tidak percaya tersebut untuk mempercayainya. Orang seperti dia itu mempunyai banyak kesulitan dalam mencapai cita-citanya, dan masa yang paling berbahaya bagi mereka ialah kalau mereka masih tetap berusaha keras untuk mengatasi kesulitannya. Sekali mereka berhasil dan dijunjung tinggi, mereka akan memperoleh kekuasaan, keamanan, kehormatan dan kemakmuran selamanya. Kini saya ingin menambahkan satu lagi contoh yang tidak sepadan dengan di atas. Namun dalam arti tertentu dapat diperbandingkan dan akan merupakan suatu contoh bagi semua masalah semacam itu. Contoh yang saya maksudkan ialah hero dari Syracuse. Dari seorang warga negara biasa, ia menjadi penguasa Syracuse. Dia pun tidak mendapat nasib mujur kecuali peluang, kerana orang-orang Syracuse memilihnya untuk memimpin pasukan ketika mereka terdesak, dan kemudian ia mendapat hak untuk menjadi raja mereka. Kegagah beraniannya sedemikian besarnya, bahkan sewaktu ia masih seorang warga negara biasa, orang menulis tentang dia, quod nihil illi deerat ad regnandum praeter regnam. Ia membubarkan angkatan perang yang lama dan membangun angkatan perang yang baru. Ia meninggalkan sekutu-sekutunya yang dahulu dan menjalin sekutu-sekutu yang baru. Ketika ia telah memiliki sekutu-sekutunya sendiri dan pasukannya sendiri, ia mempunyai dasar yang kuat untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Hero, karenanya harus bekerja keras untuk memperkuat kedudukannya, tetapi kemudian dengan mudah ia dapat mempertahankannya. 7. Wilayah-wilayah baru yang direbut kerana nasib mujur atau kerana bantuan pasukan asing. Penduduk biasa yang menjadi penguasa hanya kerana nasib mujur tanpa mengalami kesulitan apapun untuk naik jenjang tersebut, besar sekali kesulitan yang dihadapinya dalam mempertahankan kekuasaannya. Kesulitan tidak mereka temui sewaktu diangkat naik, tetapi kesulitan baru muncul sewaktu dia sudah memegang kekuasaan. Orang-orang semacam ini menerima wilayah kekuasaan kerana wang atau kerana kebaikan hati seseorang yang memberikan suatu wilayah kekuasaan kepadanya. Hal ini terjadi pada banyak orang di Yunani, di kota Ionia dan Hellespontus. Mereka diangkat menjadi penguasa oleh Darius untuk memerintah daerah-daerah tersebut demi keamanan dan kemuliaannya.
Begitu juga para raja yang dahulunya rakyat biasa naik jenjang menjadi penguasa dengan menyuap angkatan perang. Orang-orang semacam ini sangat bergantung pada mereka yang telah membantu mereka menjadi penguasa dan pada nasib mujur. Kedua hal ini sangat tidak dapat merupakan pegangan kuat dan sifatnya goyah. Mereka tidak tahu bagaimana mereka harus mempertahankan kedudukan mereka. Kalau tidak mempunyai bakat yang besar, mereka tidak akan mampu mempertahankan diri kerana tidak mempunyai pasukan sendiri yang patuh dan setia kepada mereka. Lagi pula wilayah kekuasaan yang dibangun dengan cepat, seperti halnya semua yang dimulai dan tumbuh dengan cepat, tidak dapat berakar dan tumbuh dengan baik, dan akan tumbang begitu taupan datang. Seperti sudah saya kemukakan, orang yang naik jenjang dengan demikian itu haruslah orang yang berbakat besar untuk dapat mempertahankan tugas yang diserahkan kepadanya oleh nasib mujur dan kemudian meletakkan dasar-dasar yang dilakukan oleh semua orang sebelum menjadi penguasa. Mengenai dua cara untuk menjadi penguasa ini, entah kerana kemampuan entah kerana nasib mujur, saya akan mengemukakan dua contoh yang masih kita ingat, iaitu contoh dari Francesco Sforza dan Caesar Borgia. Francesco dengan sarana yang baik dan dengan kegagah-beraniannya, naik jenjang dari seorang rakyat biasa menjadi penguasa Milan. Apa yang dicapainya dengan mengatasi 1001 rintangan, dengan mudah dipertahankannya kemudian. Di lain pihak, Caesar Borgia yang biasa disebut Pangeran Valentino, memperoleh wilayah kekuasaannya kerana pengaruh besar ayahnya dan wilayah tersebut lepas dari kekuasaannya sewaktu pengaruh ayahnya tidak ada lagi. Bahkan hal ini terjadi meskipun ia telah menggunakan cara dan jalan yang sama seperti yang biasa dilakukan oleh setiap penguasa yang bijaksana dan mampu dalam mengokohkan kekuasaannya di wilayah yang telah direbutnya itu dengan kekuatan senjata dan pengaruh orang lain. Seperti telah saya kemukakan di atas, seorang yang luar biasa gagah berani dapat membangun dasar-dasar wilayah yang dikuasainya, juga walaupun dengan berbuat demikian ia menghadapi risiko atas dirinya sendiri dan membahayakan seluruh hasil usahanya. Kalau kita memikirkan karya pangeran tersebut secara keseluruhan, kita akan melihat bahawa ia meletakkan dasar-dasar kuat bagi masa depannya. Dan saya tidak menganggap berlebihan untuk membahas hal-hal ini, kerana saya tidak mengetahui pelajaran yang lebih baik untuk dipersembahkan kepada seorang raja baru daripada pelajaran yang diambil dari tindakan-tindakan sesar. Seandainya apa yang diusahakan ternyata sia-sia, itu bukanlah kerana kesalahannya, tetapi kerana nasib buruk yang luar biasa dan tak terkontrol. Alexander ke-6, ketika berusaha untuk memperbesar kekuasaan anaknya, menghadapi cukup banyak kesulitan, baik yang sedang dialami maupun yang akan dialami. Terutama ia tidak melihat ada suatu negara yang dapat diberikan kepada anaknya, kecuali wilayah yang merupakan salah satu wilayah milik gereja. Tetapi ia tahu bahawa Pangeran Milan dan Venesia tidak akan memberikan persetujuannya kalau ia mahu merebut salah satu dari wilayah gereja tersebut. Faenza dan Rimini sudah ada di bawah perlindungan Venesia. Ia juga mengetahui bahawa kekuatan angkatan perang Italia atau angkatan perang yang diharapkannya dapat digunakannya, dikuasai oleh mereka yang mempunyai alasan kuat untuk mengkhawatirkan perluasan kekuasaan Paus.
Kekuasaan tersebut tidak ada gunanya, kerana kekuasaan itu ada pada Orsini dan keluarga Colonna dan sekutunya. Apa yang harus dilakukannya ialah menciptakan kerusuhan, membuat negaranya berontak, sehingga ia dapat memperoleh kekuasaan yang aman atas sebahagian dari negara tersebut. Ternyata hal ini sangat mudah dilakukannya kerana ia mengetahui orang-orang Venesia, kerana alasan-alasan lain, berusaha mendatangkan kembali orang Perancis ke Italia. Alexander tidak hanya tidak menentang hal tersebut, tetapi bahkan mempermudahnya dengan membatalkan perkahwinan pertama Raja Louis. Dengan demikian Raja Louis memasuki Italia dengan bantuan orang Venesia dan dengan restu Paus Alexander. Begitu Raja Louis tiba di Milan, Paus Alexander mendapat bantuan pasukan dari Raja Louis untuk merebut Romagna. Dan orang-orang Romagna menyerah kerana hormat dan takut kepada Raja Louis di Italia.